Perkenalkan, nama saya Alphonse diputar-putar NPM 1982123. Saya akan membawakan tentang bisnis kanvas modal kelapa. Oke, saya dari K Partners. 1 pedagang bahan pokok, 2 gojek, 3 keluarga, 4 pencetak kemasan. Ini sangat perlu untuk dalam kita membuat suatu bisnis. Pandangan bahan pokok yaitu orang memandang apa yang kita jual agar lebih menarik pandangan. Kedua, gojek sangat berarti untuk sebuah bisnis supaya bisa antar dan jemput. 3, keluarga. Kalau ada keluarga bisa mengajak rekan-rekannya untuk bergabung ke bisnis kita. 4, pencetak kemasan. Pencetak kemasan mesti rapi dan menarik semenarik mungkin agar pelanggannya lebih menarik untuk membeli lagi. Oke, kita lanjut, yaitu K aktivitas. 1, bahan baku. 2, desain yang menarik. 3, foto dan video yang menarik. Itu sangat penting, bahan bakunya. Dan desain yang menarik juga itu penting supaya tambah menarik untuk dilihat pelanggan. Yang ketiga, foto dan video yang menarik. Kita untuk menawarkan satu produk kita ke tempat yang lain supaya agar menarik lagi. Ketiga, K resource cash, yaitu 1, dana, 2, bahan pokok, 3, resep. Ini sangat penting untuk kita membuat suatu donat untuk bisnis kita. Yaitu 1, itu dana, itu penting dana untuk membuka usaha. Kedua, bahan pokok. Bahan pokoknya itu sangat penting juga. Kalau nggak ada bahan, kayak mana kita melanjutkan. Ketiga, resep. Itu resep itu membuat rasa jadi jos. Kita lanjut lagi, volume prepostian. 1, rasa enak dan sehat. 2, kandungan vitamin dan gizi. Di dalam donat dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung. 3, kemasan ramah lingkungan. 4, harga terjangkau. Ini sangat penting. Rasanya enak dan sehat itu sangat dipandang oleh masyarakat agar lebih menarik untuk dibeli suatu tempat kita. Kedua, kandungan vitaminnya juga dan gizi. Sangat penting juga. Ketiga, kemasan ramah lingkungan. Itu penting untuk ramah lingkungan untuk kemasannya. Keempat, harga terjangkau. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Ya, kelima, consumer relationship. 1, diskon dalam pembelian kota besar. Ini sangat penting. 2, mempromosikan di media sosial Facebook, Line, dan WA dan lain-lain. Itu sangat penting supaya tambah menarik lagi untuk kita datang pelanggan dari luar-luar. 3, reseller. Ini sangat penting juga reseller karena dia bisa menjual barang kita dan barang kita bisa terjual dan dia bisa mengambil untung juga. Ketiga, channel. Ya, kita perlu channel seperti media sosial, toko, dan kantin, dan sahabat. Itu sangat penting untuk channel kita. Yang keenam, consumer segments, yaitu 1, publik. Itu sangat penting untuk publik. Kita pakai publik supaya bisa mempublik bisnis kita ini. Oke, yaitu lagi consumer segment. 1, publik, 2, masyarakat umum, 3, pelajar, 4, keluarga. Itu sangat penting yang saya bilang tadi sebelumnya karena kita penting orang-orang itu juga dan yang masyarakat dan pelajar juga. Oke, kita lanjut lagi. Konstruktor. 1, biaya produksi, sangat penting biaya produksi. 2, biaya pemasaran, kita penting untuk biaya pemasaran. 3, biaya distribusi, itu sangat penting juga. 4, biaya desain, penting untuk mendesain tempat kita. 5, biaya kemasan, itu penting juga untuk biaya kemasan untuk kita oper ke tempat yang lain. Baru selanjutnya revenue statements. 1, penjual produk, 2, paket promosi. Itu semua penting untuk bisnis kanvas modal kelapa kita supaya lebih menarik dan banyak diminati pelanggan. Just 5, consumer relationship. 1, diskon dalam pembelian kota besar. Ini sangat penting. 2, mempromosikan di media sosial Facebook, Line, dan WA dan lain-lain. Itu sangat penting supaya tambah menarik lagi untuk kita datang pelanggan dari luar-luar. 3, reseller. Ini sangat penting juga reseller karena dia bisa menjual barang kita dan barang kita bisa terjual dan dia bisa mengambil untung juga. Ketiga, channel. Ya, kita perlu channel seperti media sosial, toko, dan kantin, dan sahabat. Itu sangat penting untuk channel kita. Yang keenam, consumer segments, yaitu 1, publik. Itu sangat penting untuk publik. Kita pakai publik supaya bisa mempublik bisnis kita ini. Oke, yaitu lagi consumer segment.
1 pembeli, 2 masyarakat umum, 3 pelajar, 4 keluarga. Itu sangat penting yang saya bilang tadi sebelumnya, karena kita penting orang-orang itu juga dan yang masyarakat dan pelajar juga. Oke, kita lanjut lagi. Konstruktor. 1 biaya produksi, sangat penting biaya produksi. 2 biaya pemasaran, kita penting untuk biaya pemasaran. 3 biaya distribusi, itu sangat penting juga. 4 biaya desain, penting untuk mendesain tempat kita. 5 biaya kemasan, itu penting juga untuk biaya kemasan untuk mau kita oper ke tempat yang lain. Baru selanjutnya revenue statements. 1 penjual produk, 2 paket promosi. Itu semua penting untuk bisnis kanvas modal kelapa kita supaya lebih menarik dan banyak diminati pelanggan. Just. Perkenalkan, nama saya Triana Burtarigan, MPM 198210085, Program Studi Agroteknologi A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua, riset bisnis. Riset bisnis adalah sebuah metode yang sistematis yang berguna untuk meneliti berbagai aspek yang terkait dengan bisnis. Metode ini sebagian besar menggunakan ide penyelesaian yang sama dengan metode riset ilmiah lainnya. Jenis-jenis metode riset bisnis. 1. Metode kualitatif. Metode riset kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data selain data numerik. Artinya, data yang digunakan tersebut tidak mengandung angka. Data yang digunakan misalnya pengelompokan data menjadi beberapa kategori. Contoh, penelitian bisnis yang termasuk dalam kategori kualitatif adalah penelusuran apakah konsumen mengetahui produk yang ada di pasaran dan bagaimana pendapat mereka tentang produk tersebut. 2. Metode kualitatif. Kebalikan dari metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan angka sebagai pendekatan penelitiannya. Data yang biasa digunakan pada jenis penelitian ini biasanya dinyatakan ke dalam angka atau numerik seperti data rasio. Perkenalkan, saya Jan Priagus Sinaga, NPM 198210013. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami pada praktikum ketiga yang berjudul Identifikasi Calon Pembeli. 1. Cara konsumen memilih produk. Memilih tekstur yang lebih empuk ketimbang donat biasa. Padahal ini, para konsumen akan memilih donat yang bertekstur lebih empuk, karena biasanya donat akan lebih enak rasanya jika tekstur donat tersebut empuk. Rasanya yang enak dan sehat. Para konsumen akan memilih donat yang menghasilkan rasa yang enak, apalagi donat tersebut sehat bagi tubuh. Kemungkinan para konsumen akan membeli donat tersebut jika harganya terjangkau. Donat kentang sangat cocok untuk segala usia. Padahal ini, donat kentang sangat cocok untuk segala usia dikarenakan donat kentang mengandung seluruh vitamin B, vitamin A, C, D, E, K lengkap tersedia. Apalagi untuk anak-anak yang bagus untuk pertumbuhan. 2. Bagaimana konsumen mengatasi produk yang ditawarkan? Manfaat media sosial dengan maksimal. Melalui media sosial, kami dapat melibatkan pelanggan maupun konsumen untuk berkomunikasi dengan kami dan dapat mempermudah konsumen untuk memilih produk yang kami tawarkan. Membuat jasa aplikasi pesanan antar produk yang efisien. Untuk pemesanan, kami akan mempermudah konsumen untuk memesan melalui aplikasi yang kami berikan. Dengan aplikasi tersebut, kami akan mengantar pesanan para konsumen ke alamat tujuan. Mempromosikan di media sosial. Padahal ini, untuk meningkatkan penjualan kami akan mempromosikan lewat media sosial. Misalnya, dengan memposting iklan atau poster di media sosial seperti di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. 3. Cara mengelola pelanggan. Memberikan kesenangan dan kepuasan terhadap pelanggan dengan menerima kritikan atau saran yang diberikan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang penting untuk hal ini, cukup memberikan informasi yang benar dan pelayanan yang bagus. Menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen.
Menawarkan program adalah hal terpenting untuk menjaga sikap loyalitas konsumen, karena berpengaruh besar bagi konsumen jika untuk memilih barang atau jasa yang kita tawarkan. Membuat peluang reseller kepada pelanggan setia. Salah satu keuntungan pelanggan setia suatu produk adalah menjadi reseller dan bisa mendapat keuntungan yang banyak. 4. Bagaimana konsumen mengeluh tentang barang atau jasa yang ditawarkan? Kami akan meminta konsumen yang telah membeli untuk pergi melihat dengan menyediakan tempat untuk memberikan pendapat mereka dengan produk yang kami tawarkan di media sosial. Kami akan melakukan survei dalam jangka waktu tertentu. Demikianlah hasil makalah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Menjaga sikap loyalitas konsumen, karena berpengaruh besar bagi konsumen jika untuk memilih barang atau jasa yang kita tawarkan. Membuat peluang reseller kepada pelanggan setia. Salah satu keuntungan pelanggan setia suatu produk adalah menjadi reseller dan bisa mendapat keuntungan yang banyak. 4. Bagaimana konsumen mengeluh tentang barang atau jasa yang ditawarkan? Kami akan meminta konsumen yang telah membeli untuk pergi melihat dengan menyediakan tempat untuk memberikan pendapat mereka dengan produk yang kami tawarkan di media sosial. Kami akan melakukan survei dalam jangka waktu tertentu. Demikianlah hasil makalah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Eman Hardianto Hulu, NPM 198210089. Saya akan membacakan praktikum keempat, yaitu identifikasi produk atau jasa. 1. Cara meningkatkan omset usaha. Mengutamakan kualitas dan inovasi produk. Memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan. Menambah outlet di berbagai daerah dengan tujuan target baru dan mendapat pelanggan baru. Setelah itu mengadakan diskon produk dan penawaran khusus. Cara kedua itu cara pengelolaan keuangan usaha. Pisahkan uang secara pribadi. Meminimalisir hutang usaha. Pisahkan antara kasir dengan bagian akunting. Membuat anggaran perusahaan. Tentukan target finansial. Penggunaan laba dengan bijak. Selamat siang Bu, saya Selama Rene Syombing, NPM 198210107. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang rencana kerja, penyusunan rencana kerja. Rencana kerja merupakan serangkaian proses yang berfungsi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan. Adanya rencana kerja akan menjadikan pekerjaan setiap karyawan lebih terarah dan meminimalisir terjadinya ketidakpastian atau penerobosan. Menyusun rencana kerja yang baik harus dimulai dengan menentukan tujuan yang jelas, bentuk visi atau target yang ingin kita capai. Rencana kerja membantu Anda mengubah kondisi saat ini dengan mencapai tujuan yang ingin dicapai dan diinginkan. Tujuan Anda bisa tercapai jika Anda mampu menyusun kerja yang baik. Adapun dalam menyusun rencana kerja ini, kita harus mengetahui apa yang perlu dilakukan. Rencana akan kurang efektif jika Anda belum tahu apa yang ingin dilakukan. Adalah susun langkah untuk mencapai tujuan akhir. Tentukan tujuan akhir Anda, kemudian isi apa saja yang perlu dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, susun rencana kerja yang spesifik dan realistis. Menentukan tujuan yang spesifik baru sebuah permulaan, sebab Anda masih harus menentukan setiap aspek yang akan menjadi rencana kerja Anda. Dengan menentukan jadwal, target, dan hasil akhir yang spesifik yang bisa dicapai dalam mencapai tujuan. Yang keempat, tentukan target yang terukur. Target merupakan tolak ukur untuk mencapai tahap tertentu dalam mencapai tujuan akhir. Yang kelima, bagilah tugas-tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang lebih mudah dilakukan. Yang keenam, buatlah jadwal. Buatlah daftar tugas yang harus Anda lakukan untuk mencapai target atau tujuan. Daftar tugas Anda tidak efektif jika hanya membuat daftar tugas saja.
karena kurang mendukung. Dengan membuat jadwal dan rencana tindakan realistis dapat mendukung dalam mencapai tujuan Anda. Yang ketujuh, tentukan alokasi waktu untuk semua kegiatan. Jika Anda tidak menentukan alokasi waktu dan menentukan tenggat, proyek Anda akan tertunda sehingga menyita waktu yang lebih panjang dan beberapa tugas tidak terselesaikan. Yang berikutnya adalah catat semuanya. Selama Anda melakukan setiap langkah dalam perencanaan kerja, catatlah semuanya. Ada baiknya catatan disimpan dalam map dan dibagi menjadi beberapa aspek perencanaan. Beberapa contoh bagian catatan diantaranya adalah catatan ide, jadwal harian, jadwal bulanan, pencapaian, penelitian, tindak lanjut, kontak individu atau yang terlibat. Yang berikutnya, jangan menyerah sampai Anda mencapai tujuan akhir. Setelah rencana kerja siap dijalankan dan diketahui oleh anggota tim, target dan jadwal kerja yang sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan tugas harian untuk mencapai tujuan. Terakhir adalah ubahlah jadwal jika diperlukan, tetapi jangan pernah menyerah sebelum tujuan Anda tercapai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nasution, NPM 1921 0081, Prodi Agroteknologi A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum bagian ke-6, yaitu persiapan operasional usaha. Nah, di sini ada nama perusahaan Sweet Cake yang didirikan oleh Sheila Sihombing. Proyeknya ialah Cake, Donut, and Coffee Mantan. Kegiatannya ialah 1. Belanja alat dan bahan. Belanja alat dan bahan ini dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 8 sore. Dan ini dilakukan oleh tim perempuan dengan memakan biaya 50.000 untuk belanja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kue. Selanjutnya, 2. Mempersiapkan alat dan bahan. Dimulai pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan ini dilakukan oleh pria. Dan ini tidak menggunakan biaya ya. Dan ketiga, memasak bahan. Dan ini dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Dan ini dilakukan oleh tim perempuan dan memakan biaya 5.000. Biasanya hanya untuk pengeluaran biaya listrik dan gas untuk masak kue. Dan ini ialah bagian keempatnya, melakukan promosi, yaitu dimulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Dan ini dilakukan oleh tim pria, tidak memakai biaya. Dan bagian pengemasan. Bagian pengemasan ini ialah dimulai pada pukul 1 hingga pukul 2 sore. Dan ini dilakukan oleh tim perempuan dengan tidak memakan biaya. Dan selanjutnya, melakukan pengantaran dimulai pada pukul 2 sore hingga berakhir pada jam 4 sore. Dan ini dilakukan oleh tim pria. Dan ini memakan biaya 20.000 untuk biaya minyak kendaraan. Dan jika tidak ada waktu, biasanya kami menggunakan jasa pengantaran online seperti Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Nah, bagian ketujuhnya, mencatat keuangan laba atau rugi usaha. Dimulai pada pukul 6 sore hingga berakhir pada 8 malam. Dan ini dilakukan oleh tim perempuan dengan memakan biaya 5.000. Dan ini biasanya digunakan untuk memberi peralatan buku dan alat tulis. Nah, di sini modal. Modal itu kami dengan memakan modal 200.000 membuat big cake donat dalam satu hari minimal harus selesai 25 big cake donat and coffee. Harga satu coffee mantan ialah 10.000 dan harga satu cake donat big donat seharga 6.000.
Dan ini ada promo. Promo ini kami adakan jika pelanggan membeli 12 donat gratis 1 dengan harga 40.000. Dan untuk kopi, ketika pelanggan membeli 2 kopi kenangan dengan seharga 15.000, ialah promonya 5.000. Dan sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan, saya kembalikan kepada teman saya.